Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kelima pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia menggantikan Abdurrahman Wahid setelah diberhentikan oleh MPR dalam sidang istimewa tahun 2001. Masa pemerintahannya termasuk dalam periode reformasi, yaitu masa setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Masa pemerintahan Megawati memiliki beberapa ciri khas utama, yakni yang pertama, fokus pada stabilitas nasional. Setelah pergantian presiden yang cepat, Habibie ke Gus Dur, lalu ke Megawati, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik. Megawati lebih memilih gaya kepemimpinan yang tenang dan berhati-hati untuk menjaga stabilitas negara. Yang kedua, pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Indonesia masih terdampak krisis moneter Asia 1997 sampai 1998. Pemerintahan berupaya yang pertama, menstabilkan nilai rupiah, yang kedua, mengurangi utang luar negeri, yang ketiga, menarik investasi asing, yang keempat, melanjut kerjasama dengan IMF. Kemudian yang ketiga, privatisasi dan restrukturisasi BUMN. Beberapa perusahaan milik negara dijual sebagian sahamnya untuk menambah pemasukan negara dan mengurangi beban utang. Yang keempat, pemberantasan terorisme. Peristiwa besar terjadi pada bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Pemerintahan kemudian membentuk dasar hukum untuk pemberantasan terorisme dan memperkuat aparat keamanan. Yang kelima, pelaksanaan pemilu presiden langsung 2004. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, rakyat memilih presiden secara langsung pada tahun 2004. Ini menjadi tonggak penting demokrasi Indonesia. Beberapa tokoh penting pada masa pemerintahan Megawati antara lain, yang pertama Hamzah Has, wakil presiden mendampingi Megawati. Yang kedua Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang kemudian menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Yang ketiga, Tri Sutrisno, selaku tokoh militer dan politik yang berpengaruh dalam stabilitas nasional, aparat keamanan seperti TNI dan Polri dalam penanganan konflik dan terorisme. Kebijakan pemerintah berdampak di seluruh Indonesia, tetapi beberapa daerah mengalami dampak besar. Yang pertama, Bali. Dampak besar yang terjadi di Bali, yang pertama, dampak besar akibat bom Bali 2002. Yang kedua, pariwisata menurun drastis. Yang ketiga, ekonomi masyarakat Bali terguncang. Kemudian Aceh. Dampak yang terjadi di Aceh yaitu konflik antar pemerintah dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua, diberlakukan darurat militer pada tahun 2003. Selanjutnya, Papua. Dampak yang terjadi di Papua yaitu penerapan otonomi khusus untuk meredakan ketegangan politik. Kemudian, kebijakan penting dikeluarkan karena kondisi negara saat itu sedang menghadapi berbagai tantangan besar. Yang pertama, ekonomi belum stabil setelah krisis 1998. Yang kedua, konflik separatisme di Aceh dan Papua. Yang ketiga, ancaman terorisme internasional setelah tragedi 11 September 2001 di US. Yang keempat, tekanan globalisasi dan tuntutan reformasi. Yang kelima, tuntutan masyarakat terhadap demokrasi yang lebih terbuka. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan tegas
demi menjaga keutuhan NKRI dan kestabilan ekonomi. Dampaknya terhadap masyarakat yaitu yang pertama dampak positif. 1. Stabilitas politik relatif lebih terkendali dibanding masa sebelumnya. 2. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik. 3. Demokrasi berkembang melalui pemilu langsung. 4. Aparat keamanan lebih kuat dalam menangani terorisme. Dan yang kelima, hubungan internasional Indonesia membaik. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, kenaikan harga BBM yang membebani rakyat kecil. Yang kedua, privatisasi BUMN menuai kritik karena dianggap menjual aset negara. Yang ketiga, penanganan konflik Aceh menimbulkan korban jiwa. Yang keempat, sebagian masyarakat menilai pemerintah kurang komunikatif. Kesimpulan dari masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 hingga 2004 yaitu merupakan periode konsolidasi dan stabilisasi pasca gejolak reformasi. Pemerintahannya fokus pada pemulihan ekonomi, menjaga keutuhan negara, dan memperkuat sistem demokrasi. Walaupun menghadapi kritik, periode ini menjadi jembatan menuju demokrasi yang lebih matang dengan terlaksananya pemilu presiden langsung tahun 2004. Sekian dari saya, terima kasih.